Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah bi ni'mati tatimmus salihah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu, kita lanjutkan kajian kita. Pada pertemuan yang lewat telah kita bahas tentang hadis-hadis Rasulullah SAW tentang salat sunnah wudu. Sekarang Bapak Ibu, mari kita lihat pendapat-pendapat ulama, kalam-kalam ulama tentang salat sunnah wudu ini. Pertama, hukum salat sunnah wudu. Hukum salat sunnah wudu, kita lihat pendapat Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab yang saya pegang ini, yakni Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, jilid yang kelima, halaman 61. Yustahabbu rak'atani aqibal wudu'. Dianjurkan, kata Imam Nawawi, sunnah hukumnya 2 rakaat sesudah berwudu. Lil ahadits as-sahihah fiha. Karena ada beberapa hadis yang sahih yang menjelaskan tentang itu. Jadi hukum salat sunnah wudu adalah sunnah, yang namanya sudah salat sunnah wudu. Berarti hukum salat sunnah wudu ya hukumnya sunnah. Kemudian hadirin para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jumlah rakaat sunnah wudu itu berapa jumlah rakaatnya? Kalau kita mau melaksanakan salat sunnah wudu kan, berapa jumlah salat sunnah wudu itu? Kita lihat juga pendapat Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Kalau kita ingin membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik Bukhari atau Muslim misalnya, maka untuk lebih selamat Bapak Ibu, kita membaca Sahih Muslim itu bukan membaca hadis itu kita baca lalu kemudian kita simpulkan. Kalau kita yang menyimpulkan itu pendapat kita namanya. Lalu agar lebih selamat, maka kemudian kita melihat pendapat-pendapat ulama. Nah, kita harus sadar bahwa kita adalah bukan ahli ilmu dibanding dengan ulama. Jadi nyadar itu penting, Pak. Penting sekali nyadar di mana posisi kita, apakah kita ahli ilmu atau kemudian pengikut ahli ilmu. Nah, itu pentingnya nyadar itu. Kalau tidak, itu kacau Bapak Ibu. Maka kemudian menjelaskan Sahih Muslim yang paling populer di kalangan para ulama, yang diambil pendapatnya adalah pendapat Imam Nawawi juga. Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Jadi dia menerangkan Sahih Muslim. Siapa? Imam An-Nawawi. Karena memang dia berkompeten di bidang itu. Dia ulama hadis. Masya Allah, luar biasa. Jadi kita lihat berapa jumlah rakaat. Ini disebutkan oleh Imam Nawawi. Wa fihi istihbabu salatin rak'atain. Maka
Dalam beberapa hadis tersebut dijelaskan, kata Imam Nawawi, bahwasanya jumlah solat sunnah wudu itu 2 rakaat. Kemudian fa'aksar atau lebih. Oh, ternyata bukan hanya sekedar 2 rakaat, lebih dari 2 rakaat pun tidak apa-apa solat sunnah wudu itu. Kemudian di mana dikerjakan? Akibat kulli wudu'in wa huwa sunnatul muakkadah, yaitu setiap kita selesai wudu lalu kemudian kita salat 2 rakaat boleh, lebih dari 2 rakaat juga boleh, dan dia adalah sunnah muakkadah. Ini kata Imam Nawawi. Loh kok bisa begitu? Imam Nawawi itu menyimpulkan satu hukum, dia mengumpulkan beberapa hadis. Jadi bukan baca satu hadis lalu kemudian simpulkan. Misalnya masalah wudu, masalah salat sunnah wudu, dikumpulkan dulu semua hadis. Nah, itu kerjanya ulama, itu berat memang. Dikumpulkan dulu semua hadis, baru ditarik kesimpulan dari semua hadis itu. Nah, itu kerjanya para ulama itu Bapak Ibu ya. Jadi berat memang. Tapi mereka adalah di bidangnya dalam membahas satu keilmuan itu. Maka kemudian kita membaca Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Kesimpulannya apa? Kalau seseorang sesudah salat sunnah wudu, lalu sesudah wudu maka dia salat sunnah 2 rakaat boleh, lebih dari 2 rakaat. Mana tahu semangat kan tinggi. Lebih dari saya tambah lah, enggak apa-apa. Salat sunnah wudu enggak masalah gitu kan. Tapi yang memang betul pendapat Imam Nawawi. Karena Bapak Ibu tidak sedikit saya pernah menemukan itu. Kitab Riyadhus Shalihin yang dulu kita pernah mengaji, kitab Riyadhus Shalihin adalah sekitar beberapa tahun yang lewat, bahwa Riyadhus Shalihin yang kita baca itu kan terjemahan Bapak Ibu ya. Terjemahan yang kita baca di sini, terjemahan itu bahwa Imam Nawawi itu ketika menjelaskan dibuat catatan kaki di situ. Catatan kaki bahwa Imam Nawawi itu dia kan akidahnya Asy'ari. Ya. Yahya bin Syarab bin Hasan bin Husain, itu nama Imam Nawawi. Mazhabnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari. Lalu disebutkan di situ bahwa An-Nawawi itu adalah akidahnya bukan Asy'ari. Dia bertobat dari itu. Nah, itu kita telah membaca kitabnya Bapak Ibu dalam bentuk terjemahan. Jadi siapa yang melakukan ini sebenarnya? Ini yang saya sebut tangan-tangan jahat itu. Alumni Timur Tengah juga, gitu kan? Karena memang tidak sependapat dengan mereka, maka mereka merubah kitab-kitab para ulama itu. Alhamdulillah waktu kita baca kan kita pernah mempelajari. Ini tidak benar ini. Lo pendapat dia yang dibuat di situ, bukan pendapat Imam Nawawi. Maka kalau seandainya akidah dia bukan akidah, ya saya enggak akidah Asy'ari, ya enggak masalah gitu. Tapi jangan kemudian ulama-ulama besar yang berakidah dengan itu dirombak dengan tulisan-tulisan. Nah, ini yang saya sebut kadang, walaupun Al-Quran dan hadis yang dibaca, tetapi kemudian ada tangan-tangan jahat yang ingin merubah kitab-kitab para ulama. Dan saya sendiri sudah menemukan itu. Sangat bertentangan sekali dengan kitab-kitab ulama itu sendiri. Apalagi kita sesudah ada kitab ini ya, sangat terbantu sekali kita Bapak Ibu. Dan itu banyak, bukan hanya persoalan masalah satu itu, banyak yang kemudian dirombak, nggak sesuai dengan pendapat mereka, buat sendiri, rombak sendiri. Kalau seandainya ahli waris ada yang menuntut, bisa dipenjara itu Pak. Tapi kemudian udah lama itu karya-karya ulama, maka kita lihat kitab-kitab yang asli. Kemudian Bapak Ibu, berikutnya adalah waktu pelaksanaan sholat wudu itu. Kita tahu bahwasanya sholat sunnah yang dilarang itu Bapak Ibu ada 5 waktu. Yang pertama, sholat sunnah setelah subuh, sholat sunnah setelah asar, sholat sunnah pas ketika matahari terbit, sholat sunnah pas ketika matahari terbenam, kemudian sholat sunnah ketika matahari di atas kepala. Ada 5 kondisi ini, tidak boleh kita sholat sunnah di 5 kondisi ini. Tapi kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Nawawi menjelaskan bahwasanya apa? Itu diperbolehkan kalau sholat sunnah yang tidak terikat dengan waktu. Apa sholat sunnah yang tidak terikat dengan waktu? Adalah sholat sunnah wudu misalnya.
dia tidak terikat dengan waktu, dia terikat dengan kondisi dia. Dia sholat, dia berwudu, lalu kemudian dia sholat sunnah karena wudunya. Berarti bukan karena waktunya, karena wudunya. Maka kemudian ini kapan saja boleh dilaksanakan. Contoh misalnya, Bapak Ibu begitu sudah selesai sholat asar, lalu begitu pulang keluar dari masjid, mau cepat pula ada hajat gitu. Belok pula kemudian ke kamar mandi. Sesudah kamar mandi tentu wudu. Sesudah wudu, saya ingin amalkan dulu apa yang disebutkan oleh Pak Hatta itu, sholat sunnah wudu dulu. Kan sudah selesai sholat asar itu. Masuk ke dalam masjid, sholat sunnah wudu, maka diperbolehkan. Walaupun kemudian bertentangan dengan yang 5 itu. Karena sholat sunnah wudu itu karena dia berwudu, bukan karena waktu. Kemudian menggabungkan niat sholat. Contoh misalnya Bapak Ibu, sudah masuk sholat zuhur. Sebentar lagi masuk sholat zuhur ini. Lalu kemudian dipikir-pikir, ini kayaknya sholat tahiyatul masjid nggak sempat lagi ini. Tapi ada niat di dalam hati bahwa saya ingin melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Karena waktu tidak cukup, saya sholat qobliyah saja. Bagaimana hukumnya itu? Maka kata Imam Nawawi, boleh hukumnya. Di mana disebutkan oleh Imam An-Nawawi? Disebutkan dalam Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, halaman 59, jilid yang kelima. Apa kata beliau? Lau nawa faridatan wa tahiyatul masjid. Kalau ada seseorang yang ingin sholat fardu, bahkan ingin sholat fardu, dia sudah biasa mengamalkan sholat tahiyatul masjid, lalu kemudian tidak sempat, dalam hati dia ada niat, maka kemudian ketika dia sholat zuhur, maka kemudian dia masih mendapatkan pahala sholat tahiyatul masjid. Lalu kemudian warratibata wa tahiyatul masjid, lalu kemudian sholat qobliyah dan ba'diyah, lalu kemudian dia ada niat sebelumnya tahiyatul masjid, hasala jami'an, maka pahalanya insya Allah ia dapatkan. Bila khilafin, maka tidak ada perbedaan pendapat dalam hal itu. Pendapat para ulama. Jadi Bapak Ibu, tak sempat ini sholat tahiyatul masjid karena kondisi waktu, maka dalam niat hati Bapak ada ingin melaksanakan itu, sholat sunnah qobliyah saja, maka insya Allah pahalanya dapat. Tentu pahalanya berbeda dengan orang yang khusus tahiyatul masjid. Maka bahasa Imam Nawawi itu insya Allah pahalanya juga akan dapat. Begitu Bapak Ibu ya. Ini yang berkaitan dengan sholat sunnah wudu. Sudah kita jelaskan. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita jelaskan dalam perkara-perkara atau bab sholat sunnah yang lainnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.